Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan punya rancangan jahat. Rancangannya selalu indah dan sempurna atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dan memberikan kami kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di beberapa lokasi di Batam, kita bisa melihat gedung-gedung yang ada di Singapura dari kejauhan. Ketika malam hari, cahaya lampu dari gedung-gedung itu bisa nampak begitu indah dari titik tertentu di Pulau Batam. Lautan yang menjadi penghalang seakan memperkuat keinginan kita untuk pergi menyeberang. Ada kalanya saudara kita ibarat seperti sedang berada di tepian laut atau di tepian sungai, memandang keadaan di seberang kita dan menjadi tertarik untuk pergi. Tentu tidak jadi masalah dengan hal ini. Kita boleh traveling kemana saja kita mau, asalkan jangan membebani finansial kita. Tapi akan jadi masalah dalam kerohanian bila kita membandingkan keadaan diri kita dengan keadaan orang lain atau dengan keadaan kita di masa lampau. Lantas kita membuat sebuah kesimpulan yang salah untuk berganti iman karena melihat keadaan orang lain yang tidak percaya, yang nampaknya berbahagia, atau karena kita mengingat masa lalu yang nampaknya lebih menyenangkan di luar Tuhan. Kita kembali perhatikan Yosua 24 ayat 14 ini. Dituliskan di sini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bangsa Israel pernah hidup di dua sisi sejarah. Pertama di seberang sungai, bersama nenek moyang yang menyembah berhala. Dan kedua, di tanah perjanjian bersama dengan Allah yang hidup. Yosua menjelang akhir hidupnya mengingatkan bangsanya untuk membuat pilihan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan menoleh dan mengingat kembali masa-masa lalu. Jangan mendua hati. Jangan sampai kembali menyembah Allah yang disembah nenek moyang mereka di masa yang telah lampau. Mereka harus menentukan dan memilih kepada siapa harus mereka sembah, yaitu hanya kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Iman yang sejati, saudara, berkaitan dengan hati yang tidak mendua. Kita tidak bisa memelihara Allah-Allah lain di seberang sungai dan kemudian berharap bisa setia kepada Allah di tanah perjanjian. Iman di seberang sungai berbicara iman yang bercampur, iman yang tidak murni, iman yang salah, iman yang menyembah kepada Allah yang tidak benar. Yosua di sini mengingatkan agar bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, tidak lagi melihat Allah-Allah yang lain. Menyembah Tuhan dengan tulus berarti dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, dan dengan setia dikatakan di sini berarti teguh dan tetap percaya sekalipun ada godaan ataupun kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita,
agar kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan iman di seberang sungai, yaitu iman kepada Allah-Allah lain, kepada Allah-Allah asing, kepada berhala-berhala, kepada hal-hal yang membuat kita menyimpang dari kebenaran. Bukan iman kepada mamon, kepada dosa yang menyenangkan. Bukan iman kepada kekayaan, tapi sungguh-sungguh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Biarlah Dia yang menjadi pusat hidup kita. Tinggalkan semua masa lalu. Jangan tergoda untuk menyembah Allah-Allah yang lain. Biarlah Tuhan Yesus saja menjadi satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu, firman-Mu kembali menegur kami, mengingatkan dan menguatkan kami untuk setia kepadamu, tulus menyembah Engkau, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh, tidak tergoda untuk menyembah Allah-Allah asing, tidak tergoda untuk kembali ke masa lalu, tidak tergoda untuk menyimpang dari iman yang benar. Pimpin kami Roh Kudus, kuatkan hati kami untuk selalu percaya dan setia kepadamu Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan baru, dan lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam iman yang sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.